Hai teman-teman, kita ketemu lagi di Kreatif Tekno kita. Nah, di sini kita coba belajar mengenai proses atau ngebuat prediksi data ya. Memprediksi data menggunakan tools atau aplikasi Orange Data Mining. Oke. Nah, kita langsung aja ya. Nah, di sini saya udah buka aplikasi Orange-nya. Kalian bisa buka ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, sekarang kita coba ambil datanya ya menggunakan widget file. Kita klik. Nah, ini dia widgetnya udah muncul di kanvas. Oke, kita double klik aja untuk memasukkan datanya ya. Double klik di widget file. Nah, terus kita cari datanya, klik gambar folder. Nah, di sini di contoh datanya kita pilih yang Nah, di sini saya punya data kelulusan mahasiswa training ya. Nah, ini kita klik terus kita open. Nah, ini dia. Udah muncul ya datanya. Ini nama-nama kolomnya atau atributnya ya. Nah, di sini kita jadiin status kelulusan itu sebagai target ya. Artinya status kelulusan ini yang mau kita prediksi ya. Nah, jadi nanti prediksinya dia lulus tepat atau tepat waktu atau terlambat ya. Nah, kita prediksiin status kelulusan ini tepat waktu atau terlambat menggunakan data-data seperti jenis kelamin ya, jenis kelamin, status mahasiswa sampai ke nilai IPS 1, IPS 2 sampai ke IPK-nya juga. Nah, karena ini kita gunakan sebagai alat atau data untuk memprediksi dia lulus tepat waktu atau terlambat, kita jadiin rule-nya sebagai feature. Nah ya. Terus yang di sini untuk atribut nama ini kita jadi meta aja ya, atau informasi ya, karena agak aneh ya kalau misalnya nama itu sebagai pengaruh atau mempengaruhi dia lulus tepat waktu atau enggak ya. Lucu ya. Masa gara-gara namanya si A gitu dia enggak lulus ya kan, atau enggak lulus, terlambat lulus gitu kan. Nah, itu agak aneh. Nah, jadi nama itu udah pasti nggak mempengaruhi lah ya dia lulus tepat atau enggak, jadi kita jadiin dia sebagai meta aja atau informasi ya. Oke, kalau udah kita apply. Nah, terus kita close. Nah, kita lihat datanya ya. Kita lihat datanya menggunakan widget table. Kita klik data table. Nah, kita hubungkan. Nah, kita lihat. Nah, di sini ya datanya ada sebanyak 299 instan atau row. Terus dia ada 13 feature ya. Nah, ini ada 0,2% yang missing data atau datanya nggak ada ya, atau null. Nah, targetnya ada dua value, yaitu terlambat atau tepat ya. Oke. Nah, kita close. Nah, sekarang karena ada di sini tadi 0,2% missing data, kita bersihin dulu datanya ya. Kita bersihin dulu dengan menggunakan widget preprocess. Nah, ini preprocess. Terus kita tarik dari file ke preprocess, kita double klik preprocess. Nah, ini kita buang dulu ya yang sebelah kanannya. Kita gunakan impute missing value ya. Double klik di sini. Terus kita pilih average atau most frequent. Jadi data-data yang nol itu kita isi dengan average gitu ya. Jadi input missing value dengan average gitu ya. Nah, kalau udah dia udah muncul di sisi kanan ini, kita close aja ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat datanya ya, udah bersih semuanya enggak? Nah, kita tarik, kita hubungkan ke data table lagi.
yang dari hasil preproses ya. Nah, pastiin yang preproses ke data. Nah, ini kita double klik data tabelnya yang dari preproses. Nah, di sini udah tidak ada missing data lagi ya, no missing data. Oke, berarti data kita udah bersih ya. Nah, sekarang kita lakukan prediksi ya. Kita lakukan prediksi menggunakan beberapa model. Yang pertama kita gunakan model decision tree. Nah, kita filter aja tree. Nah, ini dia ya, modelnya tree. Kita klik. Nah, ini dia udah masuk. Nah, oke. Sekarang kita tarik ya dari pre-process, kita tarik ke tree. Nah, pastiin koneksinya itu dari pre-process menggunakan pre-process data yang udah kita pre-process. Nah, di tree-nya atau penerimanya, di widget penerimanya itu sebagai data. Nah, ini gini ya. Oke. Jadi yang ini tadi yang pre-process ini kita delete dulu, kita klik ini ya, baru kita hubungkan yang pre-process data ke data. Nah, gini. Kalau udah kita klik OK. Nah, untuk artinya di sini si model tree-nya itu udah melakukan ini ya, melakukan prediksi data. Kita double klik dulu. Nah, dia udah melakukan prediksi data status kelulusannya dia terlambat atau tepat ya, berdasarkan data-data feature-nya tadi, jenis kelamin ya kan, status mahasiswa, umur ya. Nah, artinya dia udah memprediksiin datanya ya. Nah, kalau misalnya kita mau lihat tampilan visual dari decision tree-nya, kita bisa menggunakan tree viewer yang di sini ya. Nah, kita ambil widget tree viewer. Nah, gini. Udah muncul, kita hubungkan ya dari tree ke tree viewer. Nah, ini datanya dari model ke tree ya. Kita double klik. Nah, ini dia ya. Nah, zoom-nya bisa kita kecilin. Width-nya juga ya. Nah, gini. Nah, ini visualisasi dari decision tree-nya ya. Nah, jadi targetnya tadi kan dia lulus tepat waktu atau terlambat gitu kan. Nah, ini cabangnya ya. Cabang akhirnya pasti menuju ke ininya, kelulusannya ya, dia tepat waktu atau terlambat gitu. Nah, dari mulai dia status mahasiswanya, dia bekerja atau enggak gitu kan. Nah, kalau dia bekerja udah pasti terlambat nih ya kan. Nah, kalau dia masih mahasiswa, masih ada kemungkinan dia tepat waktu ya. Nah, tergantung dari nilai-nilai IPS 3-nya gitu ya, P1-nya. Nah, ini decision tree-nya ya. Oke. Nah, sekarang kita gunakan model lain ya untuk memprediksi. Kita gunakan naive Bayes ya. Nah, ini dia, kita klik. Nah, terus dari pre-process kita tarik ke naive Bayes. Nah, ini juga kita ganti ya, kita delete yang pre-process ke pre-process. Kita rubah yang pre-process data ke data. Nah, gini. Tinggal ditarik aja ya, ditarik dari sini, tahan. Nah, setelah ke sini kita lepas. Nah, gini. Klik OK. Nah, kita double klik naive Bayes-nya, ini kita biarin default aja. Ini biarin centang. Nah, terus misalkan model yang ketiga pakai SPM ya. Nah, biar nanti kita bandingin ya, model mana yang paling akurat ya hasil prediksinya. Nah, ini kita klik SPM, widgetnya udah masuk di canvas. Nah, kita koneksikan dari pre-process ke SPM. Nah, ini kita ganti ya, dari pre-process data ke data. Nah, gini, kita klik OK. Nah, sekarang ini kita udah ada 3. Nah, di SPN ini kita double klik. Nah, ini biarin aja defaultnya ya, biarin, kita close. Nah, sekarang kita udah punya 3 model ya yang memprediksi dia mahasiswanya lulus tepat waktu atau terlambat ya. Nah, sekarang kita ukur ya akurasinya
dari 3 model ini mana yang paling akurat ya hasilnya. Nah, caranya kita gunakan evaluate widget. Nah, evaluate widgetnya kita gunakan prediction ya. Nah, ini yang ini kita klik. Nah, ini tidak muncul di kanvas. Nah, sekarang masing-masing dari 3 model ini kita hubungkan ya ke prediction. Nah, gini. Nah, gini ya. Oke. Kalau udah, terus kita menggunakan data yang ini ya, data prediksinya kita menggunakan data yang udah di pre-process tadi ya, yang udah dibersihin ya. Nah, sekarang kita tarik dari pre-process ke prediction. Nah, gini ya. Oke. Nah, artinya apa? Artinya di sini ini merupakan prediksi yang supervise ya. Supervise artinya kenapa supervise? Karena modelnya kita itu kita training dulu ya, kita training dulu. Nah, menggunakan data pre-process. Nah, ini tadi ya. Baru kita ukur prediksinya ya. Kita ukur prediksinya. Nah, gitu. Oke. Nah, sekarang kita double klik prediksinya, kita lihat ya. Mana yang paling handal memprediksi mahasiswa lulus tepat waktu atau enggak. Nah, kita double klik aja predictionnya. Nah, ini dia ya. Nah, di sini kelihatan ya. Ini sebelah kanan ini adalah data aslinya ya, data asli yang dari pre-process ini ya. Nah, sebelah kiri ini merupakan hasil dari masing-masing modelnya ya. Nah, ini hasil dari model decision tree, ini model Naive Bayes ya, ini model SPM ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, contoh misalnya di decision tree, kita klik aja kolom errornya. Nah, kita klik sekali lagi. Nah, ini dia mengurutkan ya dari tingkat errornya paling tinggi sampai ke paling rendah atau benar ya. Nah, kita lihat di sini di raw data untuk nama Susi ya kan, Susi Handayani, di decision tree itu ngeprediksi statusnya itu, status kelulusannya itu terlambat. Sementara di data realnya dia status kelulusannya tepat waktu ya. Nah, berarti dia salah, error di sini ya. Sementara kita lihat model yang lain ya. Si Naive Bayes sama, error juga ya, dia prediksiin terlambat sementara realnya tepat waktu ya. Si SPN juga sama ya. Nah, gitu. Nah, jadi untuk raw data Susi Handayani ini dia atau 33 modelsnya itu salah ya, error. Nah, kita coba lihat yang data kedua yang si Abdul ya, Abdul Gofar. Nah, si Tri itu memprediksi terlambat sementara hasil realnya itu tepat waktu ya. Nah, Naive Bayes benar ya, dia memprediksiin tepat. Nah, realnya tepat. Nah, si SPN salah juga ya, dia prediksiin terlambat, hasilnya tepat waktu ya. Nah, jadi masing-masing dari 3 model sini ada ini ya, ada mana yang paling akurat dan mana yang paling nggak akurat ya. Nah, cara ngelihatnya seperti apa? Cara ngelihatnya itu mana yang paling akurat, kita lihat di bawahnya ya. Di bawahnya itu ada nilai aux-nya ya. Kita lihat nilai aux yang paling tinggi ya. Nah, biasanya nilai aux yang paling tinggi yang menuju 1 ya. Nilai aux itu kan dari rentang 0 sampai 1. Nah, semakin dia menuju 1 itu semakin akurat ya, semakin bagus. Terus juga CA-nya ya, F1-nya, terus precision-nya, recall-nya sama MCC-nya ya. Nah, semakin menuju 1 itu semakin bagus. Nah, kalau kita lihat yang paling menuju 1 itu adalah decision tree ya. Nah, berarti decision tree itu paling akurat ya, paling benar. Nah, jadi dia model yang paling bagus untuk memprediksi data
data mahasiswa lulus ini ya. Oke. Nah, sebenarnya beda tipis dengan SPN ya di bagian outs-nya ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini untuk data supervise ya. Jadi modelnya kita itu di training dulu gitu kan, menggunakan data training. Nah, baru diprediksi, diukur akurasinya ya kan. Nah, ada juga contoh prediksi yang unsupervised. Jadi tanpa di supervise dulu ya datanya, modelnya gitu. Nah, kita buat satu data yang sama dengan data kelulusan ini ya, kolom-kolomnya ya kan. Nah, tapi data baru ya. Nah, di sini saya udah punya data baru. Nah, di sini kita punya data testing namanya ya, data testing, data kelulusan mahasiswa testing. Nah, kita buka filenya. Nah, ini kolomnya sama ya, kolomnya sama dengan data yang tadi ya. Nah, jadi sama, nanti kita coba ini ya, coba prediksiin dia lulus tepat waktu atau enggak ya. Nah, dimana di sini merupakan data yang baru ya, yang selain data yang tadi. Nah, oke, kita close saja. Kita ambil datanya, kita gunakan widget file lagi. Nah, ini. Oke. Nah, terus kita koneksikan data yang tadi ke file ini ya. Nah, mana tadi? Nah, ini dia ya. Data testing ya, data kelulusan mahasiswa testing. Kita open. Nah, ini dia ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya kan, di data baru ini tidak ada target ya. Kolom targetnya nggak ada ya kan. Nah, jadi kolom dia status kelulusannya tepat waktu atau terlambat itu nggak ada, tapi kolom-kolom yang lain yang mempengaruhi prediksi dia lulus tepat waktu atau enggak itu ada semua. Jenis kelamin, status mahasiswa, umur ya kan, sampai ke nilai IPK-nya ya. Nah, namanya juga ada. Nama di sini kita jadiin sebagai meta karena dia nggak mempengaruhi ya. Nah, yang lainnya kita jadiin sebagai feature. Nah, kalau udah kita close. Nah, kalau mau lihat datanya sama ya, kita bisa koneksikan ke widget data table. Nah, ini. Nah, kita lihat datanya. Jadi ada sekitar 79 raw data ya. 79 raw data. Dia punya 13 feature juga ya. Ada 3% missing data ya. Ada 3% missing data. Nah, sekarang kita coba prediksikan ya. Nah, jadi kita prediksikan menggunakan tiga prediksi ini ya. Nah, caranya dari file yang data testing tadi kita koneksikan ke prediction. Nah, kita perhatiin ya. Nah, begitu ini connect, kita lepas. Nah, jadi data yang tadi dari preproses yang data sebelumnya itu langsung hilang ya. Karena kita udah gantiin dengan data baru, data testing ya. Nah, jadi artinya di sini si model ini bakal memprediksi data yang baru ini ya. Nah, tanpa dia di supervise dulu dengan menggunakan data tersebut ya. Nah, kita lihat hasilnya ya. Nah, ini dia ya. Ini dia hasilnya. Tapi sebelum itu kita balik dulu ya. Tadi kan ada missing data sebesar 0,3%. Ini kita bersihin dulu aja dulu ya. Ini kita koneksinya kita delete. Klik baru tekan delete ya. Nah, caranya tadi sorot dulu bagian koneksinya, flow prosesnya, baru kita klik delete kayak gini ya. Kita klik delete ya. Nah, ini kita bersihin dulu.
kita gunakan preprocess juga ya, preprocess. Terus kita pilih, nah yang ini yang input data missing, kita gunakan infrared mouse ya. Nah kalau udah, kita make sure dulu ya datanya udah bersih atau enggak, kita koneksiin ke data table seperti ini, double klik. Nah ini udah no missing data ya, 79. Nah kalau udah, kita dari preprocess ini tarik ke prediction gini. Nah gini ya. Oke. Nah kita lihat ya hasil prediksi dari 3 model ini ya. Hasil dari prediksi 3 model ini terhadap data yang enggak di supervise dulu ya kan, atau unsupervised, itu seperti apa ya. Nah kita double klik prediksi. Nah ini dia ya. Contoh untuk sebentar. Contoh untuk si Aji ya. Aji itu menurut Dickinson Tree ya, dia lulus tepat waktu, tapi naik bias dia terlambat ya. SPN tepat waktu ya. Nah si Wawan demikian ya, tepat, terlambat, tepat ya. Nah oke. Ini hasilnya ya. Tapi karena berdasarkan tadi di supervise, menggunakan supervise data, itu tree itu lebih tinggi ya, tree itu lebih tinggi. Jadi bisa kita asumsikan atau kita tarik kesimpulan ya kan, itu untuk memprediksi data yang tanpa di supervise atau unsupervised, kita bisa menggunakan acuan yang paling tepat itu adalah Dickinson Tree ya, gitu. Oke, demikian ya teman-teman ya untuk sedikit pembelajaran mengenai memprediksi data menggunakan tools Orange Data Mining ya. Oke, semoga bermanfaat bagi kalian. Thank you buat waktunya. Sampai ketemu di next video. Bye.